Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Mukmin, NIM 22411118, kelas jaringan komputer C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum jaringan komputer tentang menentukan broadcast domain, collision domain, dan topologi jaringan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu lengkarilah dan jumlahkan collision domain and broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Nah, apa sih itu collision domain? Dalam bahasa Indonesia, collision domain adalah domain yang tabrakan. Kenapa terjadi suatu tabrakan? Karena dalam pengiriman data dalam waktu yang bersamaan itu akan menyebabkan tabrakan data. Nah, untuk broadcast domain atau domain siaran, untuk semua device itu bisa mengetahui network apabila dalam berada satu segmen. Dan apabila berbeda segmen, itu memungkinkan untuk tidak mengetahui atau tidak mengenal network tersebut. Nah, untuk cara menentukan collision domain, yang pertama kita harus mengetahui karakteristiknya terlebih dahulu, di mana seluruh port yang terdiri dengan hub itu merupakan satu collection. Nah, untuk contohnya yang ini dan yang ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu masing-masing port terhubung dengan switch itu merupakan satu collection. Terus yang ini 1, 2, 3, dan yang sebelah ini juga 1, 2, 3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu setiap port yang terhubung dengan router itu merupakan satu collection. Nah, yang ini itu juga merupakan satu collection domain. Nah, dari hasil ini dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa ada 9 collision domain, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang selanjutnya yaitu menentukan broadcast domain. Caranya sama seperti yang collection domain tadi. Caranya kita harus mengetahui karakteristiknya terlebih dahulu. Yang pertama, oh ya sebentar, saya ganti warna terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu untuk seluruh port harus terhubung dengan hub itu merupakan satu broadcast domain. Itu ini satu. Ini tuh satu broadcast domain. Ini juga. Nah, yang selanjutnya yaitu seluruh port yang terhubung dengan switch itu merupakan satu broadcast domain. Yang ini satu broadcast domain dan ini juga. Nah, selanjutnya yaitu setiap port yang terhubung dengan router itu merupakan satu broadcast domain. Yang ini. Nah, terus hub dan switch ini kan terhubung lurus dengan hub ini. Ini terhubung lurus. Nah, jadi untuk fungsinya itu untuk meneruskan data ke switch. Jadi ini dihitung satu broadcast domain. Yang ini. Terus ini juga dihitung satu broadcast domain. Jadi dapat disimpulkan dari analisis ini, dari gambar ini terdapat 3 broadcast domain, yaitu ini 1. Saya ganti biar lebih jelas. Yang ini 1, ini 2, terus ini 3. Jadi ada 9 collection domain dan 3 broadcast domain. Nah, untuk yang soal nomor 2 yaitu tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar. Nah, dari gambar ini terdapat 2 topologi, yaitu topologi star dan topologi tree. Nah, untuk topologi starnya yang ini ada 2, yaitu ini dengan yang ini. Nah, terus kenapa kok topologi star? Karena masing-masing setiap workstation-nya ini langsung terhubung dengan server atau hub. Nah, untuk yang topologi tree itu ini, gambar ini. Semua ini. Karena dari gambar ini komputernya disusun secara bertingkat. Jadi ini termasuk topologi tree. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu
tingkat keamanan yang cukup baik. Yang selanjutnya itu bersifat fleksibel dalam instalasi. Terus proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit, mudah dalam hal trouble sorting jaringan karena satu klien menggunakan satu jalur akses, mudah menambahkan atau mengurangi komputer klien. Apabila satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan tersebut, tidak akan membuat mati seluruh jaringan. Terus yang terakhir yaitu kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasikan tipe jaring kabel yang berbeda. Nah, untuk kekurangannya yang pertama itu jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Jika terlalu banyak pengguna, maka lalu lintas akan semakin padat dan jaringan menjadi lambat. Terus yang ketiga, dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. Yang keempat, karena boros kabel, maka akan secara otomatis memakan biaya yang cukup banyak. Yang terakhir, jika port dalam hub atau switch salah satu rusak, maka tidak dapat dipergunakan. Bahkan dalam jangka panjang akan merusak port-port yang lain. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Untuk kelebihannya, topologi tree sangat cocok apabila digunakan untuk jaringan yang berskala besar. Topologi tree memungkinkan untuk digunakan untuk jaringan point to point. Apabila terjadi trouble, topologi jaringan tree sangat mudah untuk didefinisi. Yang terakhir, manajemen data yang dimiliki sangat baik disebabkan oleh komunikasi yang terjadi secara point to point. Untuk kekurangannya sendiri, apabila terjadi kerusakan pada hub, semua jaringan akan terganggu. Topologi ini terbilang sulit dalam merawatnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perancangan pada node. Terus yang ketiga, aliran data sedikit lambat karena komunikasi antar komputer satu dengan komputer yang lain tidak berjalan secara langsung dan dapat terjadi tabrakan data atau collision. Yang terakhir yaitu biaya yang mahal karena membutuhkan banyak kabel dan hub. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Jadi kita sebelum memilih topologi jaringan ini, kita harus mengetahui dulu apa sih faktor-faktor yang perlu diperhatikan gitu. Nah, yang pertama yaitu biaya. Kenapa? Karena estimasi biaya yang akan dibutuhkan untuk merancang topologi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan sistem kita itu seperti apa, terus kita harus melihat biaya juga gitu. Terus yang kedua itu kecepatan. Pemilihan topologi harus sesuai dengan kecepatan akses yang diinginkan. Jadi kita harus menganalisis dulu kita ingin kecepatan yang seperti apa, terus jadi kita bisa memilih topologi yang tepat gitu. Terus yang C yaitu lingkungan. Jadi faktor terpenting ya dalam mendesain sebuah topologi jaringan seperti listrik, backup system, dan sebagainya. Yang keempat yaitu skalabilitas, menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu konektivitas, menggambarkan cara akses pada topologi yang akan diterapkan. Sebagai contoh, misalnya, setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database dengan notebook atau thin client. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.